Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Muhammad Sendra, mahasiswa semester 3 Universitas Islam Cita Indonesia. Saat ini kami akan memberikan presentasi dari tugas yang diberikan dosen kepada kami dari mata kuliah Developmental Psikologi. Hari ini kami akan membahas tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah guna menghindari perceraian. Baik, pada hari ini kami akan memaparkan hal-hal tersebut di atas, yaitu terjadi karena dua faktor, baik internal maupun eksternal. Nah, adapun faktor internal yang menjadi penyebab perceraian yaitu yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini baik fisik, emosional, dan psikologi itu dapat merusak kondisi pasangan dan anak-anak, serta menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian paling besar di Indonesia. Pada poin berikutnya yaitu tidak setia. Jadi dari faktor internal ini yang kedua yaitu tidak setia. Nah, perselingkuhan yang seringkali menjadi pukulan telak bagi pernikahan yaitu tidak setia. Apakah berselingkuh atau melakukan nikah tanpa sepengetahuan istri pertama. Nah, ini menyebab terjadinya perceraian. Kemudian yang ketiga yaitu minimnya komunikasi. Minimnya komunikasi antar pasangan menyebabkan kesalahpahaman, menumbuhkan kebencian, dan membuat pasangan merasa tidak dihargai sehingga melemahkan hubungan tersebut. Adapun poin keempat yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Nah, pada poin keempat di faktor internal ini, pasangan yang tidak mampu menyelesaikan konflik dan menemukan solusi bersama menyebabkan ketidakharmonisan. Hal ini akan berujung pada perceraian. Dan yang kelima yaitu masalah ekonomi. Apa itu masalah ekonomi? Yaitu ketidakmampuan dalam finansial memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan tekanan dan perselisihan yang berujung pada perceraian. Yang poin keenamnya yaitu ekspektasi yang tidak realistis. Nah, pasangan dengan ekspektasi yang tidak realistis dan ketika kenyataan tidak sesuai menjadi kecewaan yang menyebabkan konflik antara pasangan. Misalnya, sebelum menikah, salah satu pasangan seperti terlihat orang yang berada, mampu secara finansial, namun kenyataannya setelah menikah, salah satu pasangan tersebut tidaklah memiliki pekerjaan ataupun memiliki finansial yang cukup, sehingga menjadi salah satu pemicu dari pasangan lainnya menjadi retak dan tidak harmonis. Nah, yang poin ketujuhnya yaitu ketidakcocokan. Nah, ini yang sekarang lagi marak-maraknya terjadi, perceraian karena ketidakcocokan. Misalnya seperti berbeda pendapat, berbeda nilai dan tujuan hidup, kemudian banyak faktor lainnya yang menyebabkan yang beralasan ketidakcocokan dalam menilai suatu peristiwa, misalnya visi misi dalam rumah tangga yang sudah tidak sejalan dan yang mulai berseberangan dalam visi rumah tangga tersebut. Nah, ini akan menyebabkan perceraian. Kemudian di sini yang kedua kami akan bahas tentang faktor-faktor eksternal. Kalau tadi kami sudah membahas tentang faktor internal, yang kedua kami akan membahas faktor eksternal. Misalnya seperti apa? Yang pertama yaitu perubahan stigma sosial terhadap perceraian. Nah, pernikahan tidak lagi dianggap sebagai suatu hubungan yang sakral. Nah, ini yang saat ini marak terjadi. Kalau di zaman-zaman dulu, itu hubungan pernikahan dianggap sebagai hubungan yang sakral. Nah, di era modern dan digitalisasi saat ini, atau industrialisasi saat ini, bahwa perceraian itu menjadi lumrah karena pernikahan tidak lagi dinilai sebagai suatu yang sakral. Baik, yang poin berikutnya yaitu perubahan sosial dan ekonomi. Apa itu perubahan sosial dan ekonomi? Peran gender dan dinamika keluarga di era modernisasi dan industrialisasi telah mengubah dan mempengaruhi penyesuaian keluarga serta toleransi dan rasa hormat terhadap satu sama lainnya. Nah, kemudian poin berikutnya yaitu pendidikan yang lebih tinggi dan kemandirian finansial wanita. Nah, semakin tingginya tingkat pendidikan dan pendapatan wanita membuat wanita merasa lebih berdaya secara finansial dan akhirnya memilih perceraian sebagai pilihan terbaik. Memang ini minim terjadi ya, tapi kami di sini mengisi sebagai salah satu kemungkinan yang menjadi faktor perceraian. Jadi tidak maksud untuk menyudutkan satu gender, tapi kami di sini hanya menuliskan sebab-sebab faktor perceraian. Bukan berarti pada poin ketiga ini menjadi faktor utama, tidak juga.
Baik, kami akan bahas pada poin berikutnya, yaitu kurangnya pendidikan agama. Kurangnya pemahaman agama dapat mempengaruhi kemampuan dalam tantangan pernikahan dan mempertahankan komitmen pernikahan. Nah, jadi rekan-rekan di sini, eh, bagi yang jauh dari agama, mungkin salah satu faktor eksternal yang bisa digunakan untuk menghindari perceraian yaitu mendekatkan diri dengan agama. Karena ketika kita mendekatkan diri dengan agama, maka salah satu solusi terbaik dalam konflik rumah tangga bisa dipecahkan secara damai sehingga terhindar dari perceraian. Baik, yang poin kelimanya yaitu dari faktor eksternal, gangguan pihak ketiga. Nah, gangguan pihak ketiga ini apa? Yaitu turut serta pihak luar, baik keluarga ataupun teman, sahabat maupun saudara yang dapat memperburuk konflik dan menyebabkan perpecahan dalam pernikahan. Jadi, sebaiknya sebelum menikah buat satu komitmen yang tidak mengizinkan pihak luar untuk turut serta mencampuri urusan rumah tangga kita. Nah, ada pun gagasan yang saya tawarkan di sini dalam meminimalisir kasus perceraian yaitu perdekat diri dengan Tuhan, perdekat diri dengan agama, saling jujur dan terbuka antar pasangan, paham dan mengerti maksud dan tujuan untuk menikah, satukan visi misi tujuan menikah sebelum menikah terhadap pasangan kita, pahami karakter antar pasangan, komitmen antar pasangan agar tidak ada pihak ketiga yang hadir sebagai perkeruh apabila konflik terjadi setelah menikah. Nah, demikian dari kami. Itu menurut kami yang menjadi faktor yang menyebabkan perceraian serta bentuk saran gagasan dari kami. Semoga bisa diterima, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dari kami, Wici.